Kesian. Sebuah penyakit yang menghinggapi hewan peliharaan acap kali membuat kita kerepotan. Kasakusuk kesana kemari untuk menanganinya, termasuk juga dalam mengendalikan hama dan penyakit yang sering menghinggapi ikan satu ini. Marah-marah jelas bukan upaya yang tepat dalam menanganinya. Diam saja juga bukan pilihan bijak. Yap, seperti yang kamu lihat di judul video ini. Apalagi kalau bukan ikan bawal air tawar. Sebelum bahas lebih lanjut, bisa dong klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video amazing lainnya. Sebelum kita menangani hama dan penyakit yang menghinggapi pada ikan tersebut, pertama-tama kita harus mengenal terlebih dahulu hama dan penyakit apa sih yang hinggap pada ikan-ikan itu. Kehadiran hama dapat berasal dari luar maupun dari dalam. Artinya, hama tersebut sudah ada di dalam kolam. Beberapa hama yang sering menyerang ikan bawal antara lain Notothecta. Nah, kalau di Jawa Barat disebutnya itu bebeasan. Disebut begitu karena bentuknya seperti beras. Hama ini memiliki 5 pasang kaki, 3 pasang kaki di bagian belakang digunakan untuk berenang, 2 pasang di bagian depan digunakan sebagai alat penyengat. Hama ini biasanya menyerang benih terutama yang berukuran kecil. Binatang ini memiliki kemampuan untuk terbang ketika akan berpindah tempat. Maka karenanya sampai saat ini pencegahan Notothecta masih sulit dilakukan. Tapi bukan berarti tidak ada cara untuk menanganinya. Cara terbaik yang dilakukan ketika menghadapinya adalah dengan mengurangi kandungan bahan organik di kolam dan membuang tanaman air jika ada. Kemudian ada ucrit atau uceng. Memiliki nama lain larva Cybister atau kita lebih sering menyebutnya ucrit alias uceng. Ucrit ini memiliki badan seperti ulat. Badannya kaku tetapi dapat bergerak dengan cepat dan lincah. Tubuhnya agak berwarna kehijauan. Binatang ini memiliki alat penyengat di bagian ekornya. Cara penyerangannya dengan menjepit perut mangsa hingga robek. Sadis banget ya si ucrit ini. Keberadaan ucrit dapat dicegah dengan mengurangi kandungan bahan organik di dalam kolam. Jadi, sebelum memasukkan benih ikan bawal air tawar, pastikan jika kamu sudah melakukan persiapan kolam dengan baik. Nah, kalau cara pemberantasannya dengan menggunakan insektisida yaitu decis dengan dosis 2 mg per liter. Ada juga belut. Makhluk licin ini banyak ditemukan di pesawahan, juga di pematang kolam. Binatang ini termasuk karnivora. Makanan yang paling disukai adalah cacing. Binatang ini sering memangsa ikan terutama yang berukuran kecil. Cara menanganinya adalah dengan mengeringkan tanah kolam. Setelah mengeringkan kolam, jangan langsung ngopi dulu ya, tapi tutup lubang-lubangnya terlebih dahulu. Jika kondisi lingkungan sedang tidak baik, maka kondisi ikan juga kurang sehat. Sehingga pada saat itu bakteri patogen akan mudah menyerang. Penyakit pun pelan-pelan mengintai kemudian hinggap. Di antaranya bintik putih. Disebut sebagai penyakit bintik putih atau white spot karena ditandai dengan adanya bintik-bintik putih pada permukaan tubuh ikan. Bintik putih ini disebabkan oleh parasit yang termasuk protozoa dan memiliki bulu getar. Bintik putih tak hanya menyerang ikan bawal air tawar, hampir semua jenis ikan air tawar diserang olehnya. Beberapa faktor yang dapat mendukung timbulnya penyakit ini adalah karena kualitas air yang buruk, serta ketersediaan pakan yang kurang sehingga kondisi ikan akan menjadi lemah. Nah, cara mencegahnya itu dengan menjaga kualitas air agar tetap baik, memberikan pakan yang cukup, dan bila ikan telah diserang oleh penyakit ini, maka obatnya adalah dengan merendam ikan dalam larutan formalin 25 ml per meter kubik air yang dicampur dengan malachite green oxalate 0,5 gram per meter kubik selama 24 jam. Jamur.
Tumbuhan ini sering mengganggu ekosistem ikan bawal air tawar. Bentuk dari jamur ini seperti benang halus berwarna putih, kadang berwarna coklat. Jamur ini menyerang telur ikan dan tubuh bagian luar ikan. Penyakit ini sering muncul bila suhu air terlalu rendah karena kualitas air kolam yang kurang baik. Kurangnya pakan juga mempengaruhi kondisi tubuh ikan yang makin melemah. Kepadatan telur yang cukup tinggi pada kegiatan pembenihan juga dapat menyebabkan timbulnya jamur. Perhatikan juga saat proses pembenihan ya. Pencegahan yang dapat kita lakukan adalah dengan menjaga kualitas air, memberikan pakan yang cukup, dan mengurangi kepadatan telur. Pengobatan yang dapat dilakukan adalah dengan merendam ikan atau telur menggunakan Malachite Green 1 mg per liter selama 1 jam, atau dengan menggunakan NaCl sebanyak 5 gram per liter selama minimal 15 menit. Trichodiniasis. Penyakit trichodiniasis disebabkan oleh parasit Trichodina. Bentuk parasit ini seperti piring atau topi yang diselimuti silis pada bagian ujungnya, sama seperti penyakit lain. Trichodina menyerang hampir semua jenis ikan air tawar. Bagian yang diserang adalah bagian luar, seperti insang, kulit, sirip yang ditandai dengan adanya luka pada organ tubuh ikan. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan makanan tambahan yang memiliki kualitas dan kuantitas yang cukup baik kepada ikan. Selain itu, kualitas air kolam harus dijaga. Jangan lupa juga memasang saringan pada pintu masuk air kolam. Apabila ikan sudah terserang penyakit ini, maka tindakan pengobatan yang dapat dilakukan adalah dengan merendam ikan dengan menggunakan larutan formalin sebanyak 25 mg per liter selama 24 jam. Atau bisa juga dengan menggunakan larutan NaCl 500-1000 mg per liter selama 24 jam. Begitulah hal yang dapat kita lakukan dalam menangani hama dan penyakit yang hinggap pada ikan bawal air tawar. Gimana? Tertarik untuk budidaya ikan bawal air tawar? Seandainya kamu melakukan budidaya ikan air tawar, ikan apa yang bakal kamu budidayakan? Tulis komentarmu di bawah ya. Simak juga video-video lainnya yang tertera di deskripsi. Pastikan kamu telah berlangganan channel ini biar gak ketinggalan video amazing lainnya. Pastikan juga kalau kamu sudah menyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa! Part 2. Saya sedang panen bawal. Ini sekarang lagi proses pengayakan, sortiran. Di sortir itu yang mana? Ukuran jadi ukuran A, ukuran B, jadi 3 tahap ukuran. Nah, tahap pertama ukuran 2 jari, yang kedua 1 jari, yang ketiga yang paling kecil itu ukuran segini. Baik dulu peminatnya Ukuran yang paling 2 jari. ribet tuh urus bawah. Lebih gampang bawah Daripada yang lauk emas mah ribetan gini emas di bawah mah tidak penyakit ada kurang yang dina obat ge ai bawah mah itu tidak pengobatan. kira-kira saya panggil menang seberapa quintal atau ton? Ai bawah mah per ekor. Oh, Per ekor kali karena 300.000 ekor sekali panen. 300.000 ekor seberapa persen? Anu bisa keluar 80% keluar. 80%. Nah, lamun misalkan penonton rek meuli kudu ka mana tuh? Bisa langsung hubungi nomor yang di bawah.
langsung pembuaran. Nah misalkan lamun aya nurek minggu bawang aya tips and trick Yang iya sih ribet sih. Yang penting bawang mah dina sayur jeruk kelina bawang jeung tong kena cai hujan proses ke pengolahan. jadi sebenarnya lamun misalkan aya faktor-faktor luar ke anu mempengaruhi halus dan panen. Faktor luar teh maksudnya sehingga misalkan kudu aya irigasi atau kudu aya lahan eceng gondok atau kudu aya naon gitu. Apa bisa batur anu lahan irigasi nyimpang? Bawang mah sih kuduna lokasina kudu luas. Si ukuran kudu gede. Si ukuran posisi balongna jeung empangna kudu rada jero. Amun deket mah jarang-jarang paling 20% jadi. Saya distribusinya ada ke mana ya? Rencanana panen Iya, bade dibawa ke Tasik. Jadi ke Tasik. Tasik, emang langganannya Tasik? Tasik, Bogor, Cilata, Cianjur. Oh, berarti Ayeuna jeger ka Tasik. Jalur kemana-mana ya. Nah, secara modal standar atau gimana kalau misalnya juga kalau asli kalau baki 200.000 lah. dina modal dina lapana ekoran sih ya iya mah itu ekoran jadi meuli lapana lagi ekoran dina hasil bikin modal teh saimbang modal gede hasil ge teu gede. Jadi jika mancing lauk lelas gitu nya mancing pakai umpan anu letiknya lauk lagi mana lagi letik. Jadi tergantung lah ya namanya. Jadi model dina Arab ge bisa rada ngirit di bawah itu pas emas di emas mah itu kintalan maka mengenangan dina pakan biasa ton lauk emas menang ge 1 ton. Ai bawah mah para buah kintal ge dengan bisa ngelebihi. Pengalaman paling manis ke bawal selama non biara bawal. Manis malah 100% jadi 100%. Paling pahit Paling pahit ya 20%. Jadi 20%. Paling pahit 20%. atau Untuk modal ya dekat tutup. malah nombok jangan kerja di biasanya ada saja seberapa orang Paling turun 10 orang paling saeutik 5 orang. seberapa itu pekerjaan Sampai ke ada semua model dan panen dia mah kayak model kayakan